Halo adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Shalom anak-anak! Selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak semua dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Ayo anak-anak, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Jangan lupa siapkan Alkitabmu juga ya. Ibu Guru ajak anak-anak untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita nyanyikan sambil bergerak ya anak-anak. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam.
kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan yang besar bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, kami duduk dengan tenang, dan nantinya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ibadah kami di saat ini berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di saat ini. Bu Guru harap kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang besar, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh beribadah saat ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami, supaya kami bisa belajar firman-Mu dengan baik, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, meskipun kami masih anak-anak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman yang menghidupkan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan yang akan Bu Guru tanyakan buat kalian. Kalian sudah siap untuk mendengarkannya dan menjawabnya? Oke. Nah, anak-anak, jika nilai uji kompetensimu mendapatkan 100, dan jika kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tepat waktunya, apakah yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru atau orang tua kalian? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan jawab. Apa? Lebih keras lagi suaranya. Hadiah, oke. Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Oke, silakan. Apa? Pujian. Good. Ada lagi yang mau jawab? Apa? Yang keras, Bu Guru nggak bisa dengar. Oh, penghargaan. Oke, semua baik. Benar sekali jawabannya. Jadi itu yang akan kau dapatkan jika kamu mendapatkan nilai 100 dalam ulanganmu, tapi juga dapat mengerjakan semua tugas-tugas kalian yang diberikan oleh guru tepat pada waktunya. Ada lagi? Mau tidak? Ya, kita tanya jawab ya.
Main tebak-tebakan boleh, tidak apa-apa. Oke, sekarang tebak deskripsi Bu Guru saat ini ya. Aku adalah seorang yang sangat tampan. Aku tinggi besar. Aku kuat berlari. Aku menghormati orang tua. Itu adalah karakterku. Tapi aku sifatnya tidak sabar. Aku suka mendendam. Aku dari keluarga yang kaya raya, suku Benyamin. Aku adalah Raja Israel, anak Kis. Siapakah aku? Ayo, ada yang mau tebak? Silakan. Ayo, berebutan mereka. Ayo. Siapa? Saul. Bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, satu lagi. Oke. Suku Yehuda asalku. Punya kemampuan untuk berperang. Seorang yang gagah perkasa, pemberani, tidak pendendam. Elok rupa wajahku. Tapi aku senang berdoa dan taat serta percaya dan melaksanakan perintah Tuhan sepenuhnya. Itu merupakan sifat dan karakterku. Aku pandai bermain kecapi dan menjadi raja di Israel pada usia muda. Siapakah aku? Ayo, berebutan. Siapa? Ayo, 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 Daud. Bagus sekali. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini tentang kedua tokoh tadi, yaitu Daud dan Saul. Nah, anak-anak, cerita ini bisa kamu baca dalam Alkitab yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 15 sampai 16, pasal 18 sampai 19, pasal 21, pasal 23 sampai 24, dan 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Panjang ya dan banyak. Kalian bisa bacanya kembali di rumah. Nah, anak-anak, setelah Daud membunuh Goliat yang badan besar itu, kalian masih ingat kan? Ya, Raja Saul menjadikan Daud sebagai pemimpin pasukannya. Anak-anak tahu, kalau menjadi seorang pemimpin pasukan, berarti orangnya tidak sembarangan. Orangnya sangat kuat, pemberani, harus tangguh. Karena akan memimpin pasukannya untuk berperang dan selalu ada di depan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, nah, Daud melaksanakan tugas ini dengan baik. Karena itu, setiap kali pergi berperang, Daud selalu menang. Dan dari kemenangan itu, Daud menjadi terkenal. Sehingga di saat Daud pulang bersama dengan pasukannya dari peperangan, Daud selalu disambut dengan pujian, nyanyian, tari-tarian, serta ada seruan yang berkata begini, Daud membunuh berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa artinya itu puluhan ribu. Sedangkan Saul hanya membunuh beribu-ribu. Wow, kalau kalian dapat seruan, dapat pujian seperti ini, pasti senang, bangga menjadi seorang pemimpin. Berarti Anda sukses, ya kan? Ya, dia berhasil. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud ketika ia diberi tugas sebagai pemimpin pasukan dari Saul. Nah, anak-anak, inilah yang menyebabkan muncul rasa iri hati, rasa dengki yang ada di hati daripada Raja Saul, sehingga ia ingin membunuh Daud. Ya, dengan cara apa? Ya, dia menempatkan lagi Daud sebagai kepala pasukan 1000. Wow, lebih banyak lagi ya, kepala pasukan 1000. Dan Daud memang harus ada di depan. Daud harus memimpin pasukan ini. Tetapi Daud tetap melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan Daud tetap berhasil, ya. Dia tetap menang ketika memimpin pasukannya dalam berperang. Nah, anak-anak, apa yang menyebabkan Daud selalu bisa menang, bisa berhasil dalam peperangan? Nanti sebentar kita lihat apa penyebabnya. Wow, anak-anak, melihat situasi yang terjadi seperti ini, Saul semakin gelisah dan takut.
Jadi Saul gelisah dan takut. Berbagai cara Saul lakukan supaya Daud bisa terbunuh. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal itu belum juga berhasil. Jadi Saul belum berhasil membunuh Daud. Nah, sikap Daud biasa-biasa saja, ya. Dia tidak terpengaruh meskipun dia tahu ada rencana Saul untuk membunuh dia, karena dia diberitahu oleh salah seorang anggota keluarga Saul, yaitu anaknya siapa? Ada yang tahu? Siapa? Iya, bagus. Ya, Yonatan. Yonatan menjadi teman dekat daripada Daud, dan Yonatan memberitahu apa rencana ayahnya, yaitu Saul, terhadap Daud, yaitu untuk membunuh Daud. Meskipun Yonatan sudah mengatakan bahwa Daud sudah banyak membantu, ya, sudah banyak membantu dengan memimpin pasukan dalam berperang dan menang. Dan Daud sama sekali tidak berdosa, tidak ada kesalahan yang ia lakukan. Tetapi anak-anak, Saul tidak mempedulikan hal itu. Karena itu Daud tahu Saul ingin membunuhnya. Nah, Daud tetap setia ketika melayani Saul sebagai pemimpin pasukan. Suatu hari anak-anak, sebagai pelayan Saul, Daud yang pandai bermain kecapi ini berusaha menghibur Saul. Tapi tidak ada yang dapat membantu dia untuk melunakkan, ya, hati dari Saul ini supaya tidak lagi merencanakan yang jahat. Itu tidak berpengaruh bagi Saul. Saul tetap berencana untuk membunuh dia, sehingga ketika Daud bermain kecapi untuk menghibur Saul, Saul melempari dia dengan tombak. Tetapi Daud bisa menghindarinya. Jadi tidak kena di Daud, ya. Anak-anak bayangkan ini. Betapa Daud bisa menyelamatkan diri, sehingga Saul belum juga berhasil. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena peristiwa ini Daud sempat melarikan diri dan bersembunyi di gurun. Tapi Saul tetap bersikeras untuk mengejar Daud, dan dia mengejar Daud bersama dengan pasukannya. Ada prajurit-prajuritnya yang berjumlah 3.000 orang. Jadi dia bawa prajurit untuk mengejar Daud. Saul dan pasukannya sempat masuk ke dalam suatu gua. Anak-anak mau tahu, ternyata gua itu adalah tempat persembunyian Daud dan anak buahnya. Jadi Daud dan anak buahnya ada di gua itu. Tiba-tiba Saul dan pasukannya masuk di situ. Nah, anak-anak, sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat baik buat Daud untuk membunuh Saul, ya kan? Kan Saul tidak tahu mereka bersembunyi di situ, ya. Tetapi anak-anak, ya, di kesempatan ini Saul sadar dan ada rasa kasih yang timbul dalam diri Daud, sehingga Daud tidak membunuh Saul waktu itu. Kalau pikirkan, Saul tidak tahu. Bisa saja, ya, anak buah Daud sempat bilang ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membunuh Saul. Tetapi anak-anak, apa yang dilakukan Daud? Tidak membunuh Saul. Dengan diam-diam Daud mendekati Saul dan memotong ujung rompi dari Saul tanpa disadari oleh Saul, tanpa Saul rasakan. Anak-anak bisa bayangkan itu. Kalau kita, ya, sudah seperti itu, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ini, ya, Daud tidak, ya, tidak. Karena apa? Karena dia mengingat satu hal, bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia raja yang diurapi oleh Tuhan. Makanya Daud tidak membunuh dia, karena Daud sangat percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika keluar dari dalam gua itu, ya, Daud sempat memberitahu Saul apa yang terjadi di dalam gua itu. Tapi Saul tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap mengejar Daud untuk membunuhnya. Singkat cerita anak-anak, Daud akhirnya membiarkan Saul hidup.
karena Saul adalah raja yang diurapi oleh Allah. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat Daud tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarahnya. Kalau mau pikir dia tidak tenang, selalu dikejar-kejar oleh Saul untuk membunuh dia. Kalau kita, nanti saya akan balas perbuatan kamu. Tetapi Daud tidak. Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak terus marah, ya. Dia tidak melakukan hal itu, dan dia mengingat juga bahwa Yonatan, anak Saul itu adalah teman dekatnya. Karena itu dia sangat mengasihi mereka, ya. Jadi Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya, ya, dia perlakukan, ya, Saul dengan baik, yaitu dengan mengikat satu perjanjian dan sumpah bahwa Daud tidak akan melenyapkan keturunan Saul dan tidak akan menghapus nama Saul dari kaum keluarganya. Ini janji dan sumpah Daud kepada Saul, karena Daud membiarkan Saul hidup. Dia mengasihi karena dia tahu bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan sebagai raja. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa Saul ingin membunuh Daud? Ada yang menjawab? Ayo, mengapa? Apa? Yang keras? Oh ya, baik sekali. Karena Saul tahu bahwa Daud akan menjadi raja Israel menggantikan Saul. Makanya dia ingin membunuh Daud. Pertanyaan yang kedua. Nah, anak-anak, apa sebab Daud tidak membunuh Saul? Ada yang tahu kenapa Daud tidak membunuh Saul? Oke? Karena apa? Iya, karena Saul adalah raja yang diurapi oleh Allah, raja yang dipilih oleh Allah. Dan kemudian Daud sangat menghormati dan mengasihi orang pilihan Allah. Karena itu Daud tidak membunuh Saul, malahan mengasihi, mengampuni dia, dan membiarkan Saul untuk tetap hidup. Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mau tetap taat, setia kepada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, sebab itu adalah hal yang sangat-sangat penting dan berarti dalam hidup kita. Berusahalah kita untuk hidup damai dengan orang lain. Dan janganlah kita menyimpan dendam. Janganlah kita menyimpan amarah kita. Dan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab ingat anak-anak, teladan bisa membantu kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Percayalah, bersama Yesus kita pasti bisa melakukannya. Karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus pasal 4 ayat 26. Silakan kalian buka Alkitabmu yang ada di depan kalian, ya. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26. Di mana itu mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini akan menjadi ayat hafalan bagi kita semua, dan silakan kamu baca ulang-ulang, hafalkan itu, supaya itu benar-benar akan tertanam di hati kalian, bahwa janganlah menyimpan amarah, jangan dendam terhadap sesama kita, seperti yang dilakukan oleh Daud. Karena dia adalah seorang yang tidak pendendam, dia orang yang penuh kasih, sehingga dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini, yang mengajarkan kami untuk tidak menyimpan amarah dan dendam dalam hati kami, tetapi kami bisa melakukan yang terbaik
sesuai dengan kasih yang diajarkan kepada kami, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami. Karena itu, biarlah kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami yang kami persembahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat kami yang setia. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, dan yang penting juga anak-anak harus kalian ingat agar kita jangan menyimpan amarah atau dendam di dalam hati kita. Kiranya hatimu selalu dipenuhi dengan kasih kepada sesama dan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Jangan lupa ya anak-anak, letakkan persembahanmu di dalam amplop dan nanti kalau sudah terkumpul, kamu bisa menyerahkannya kepada Bapak dan Ibu Guru wali-wali kelasmu. Sementara kamu memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu KASIH. Oke, anak-anak, saat ini kita akan berdoa syukur untuk persembahan yang sudah kamu berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya persembahan ini dapat terpakai dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam persekutuan di saat ini. Kami percaya melalui firman Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah di saat ini. Ini doa kami mengucap syukur dan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home.
Anak-anak yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online selanjutnya. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Ingat, bersama Tuhan Yesus, aku pasti bisa. Dah.